saya ke Tuhan Yesus. Saya mengingatkan saya juga sumber salib, biar Roh Kudus yang kendalikan dalam menyampaikan firman Tuhan ini. Puji nama Tuhan, anak sukacita. Mari kita beri kemuliaan Tuhan Yesus. Tuhan sangat terlalu baik dalam kehidupan kita. Sekalipun kita sebagai manusia banyak hal yang kita buat tidak menyenangkan hati Tuhan, tidak memuliakan nama Tuhan. Tapi kenyataan kasih Tuhan tidak pernah kesudahan dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara. Dan memfokuskan bagaimana mengaplikasikan nilai kebaikan dan tindakan kehidupan kita sehari-hari atau perilaku. Karakter, tulus, budak, artinya adalah hamba yang takut akan Tuhan. Menjadi seorang hamba berarti kita dipanggil untuk melayani Tuhan. Karakter seorang hamba Tuhan. Latar belakang jemaat Korintus didirikan pada perjalanan penginjilan Paulus yang kedua sekitar musim gugur tahun 52 Masehi, seperti yang tertulis dalam Kisah Para Rasul pasal 18. Bagaimana caranya karakter hidup seorang hamba dalam pelayanan? Kita akan belajar ada 3 poin dari teks yang tadi kita sudah baca. Yang pertama adalah Paulus memotivasi yang murni, jelas dalam pelayanannya. Terdapat dari ayat 1 sampai 18. Yang kedua, Paulus tujuan jelas, yaitu untuk ingin menyangkau jiwa-jiwa. Ayat 19 sampai 23. Dan yang berikut, Paulus adalah seorang hamba berdisiplin dalam pelayanan. Ayat 24 sampai 27. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah Paulus memotivasi yang murni, jelas dalam pelayanan. Mari kita melihat ayat yang ke-1. Paulus adalah seorang apostolos, artinya yang diutus, rasul, merupakan utusan Tuhan. Untuk apa? Untuk melayani umatnya, menyampaikan firman Allah. Paulus dipilih oleh Tuhan secara surga. Kalau murid-murid Tuhan jarang cari dan pilih, tapi Paulus dipilih oleh Tuhan secara langsung, secara surgawi. Ayat 1b di sana katakan bebas. Arti daripada kata bebas yang dipakai di sini adalah merdeka. Artinya dia hak bebas. Mau minta apa saja sama jemaat Korintus yang didirikan, dia berhak. Mengapa? Karena ayat 1 dia katakan, bukankah aku rasul? Bukankah aku melihat Yesus? Makanya Paulus sudah berhak melakukan segala sesuatu di jemaat Korintus. Sebagai rasul yang memotivasi jelas murid dalam pelayanan. Ada 3 motivasi yang Paulus pakai. Atas semangat atau inspirasi dalam kehidupan kita. Murni kata Yunani adalah kataros, artinya bersih, tidak kotor. Yang pertama, yang kedua, tidak mencari keuntungan. Papeleo yang berarti menyalahkan atau memberatkan kata lain orang yang memberatkan firman Tuhan. Artinya begini, menyampaikan firman Allah tidak sesuai dengan firman Tuhan. Firman kan jelas, tapi mereka takut di bawahnya ada orang besar. Dan dia pikir untuk bagaimana saya menyampaikan firman Tuhan yang tersinggung. Artinya menerangkan firman Allah tidak sesuai dengan firman Tuhan. Firman Tuhan bicara lain, dia bicara lain. Salah satu contoh kemarin saja kita baru pemilihan presiden DPR sampai kabupaten provinsi. Pertanyaannya, apa motivasi mereka setelah naik pemimpin? Apakah mereka cari untung? Apakah mereka mementingkan diri sendiri? Kalau itu menjadi motivasi mereka, hasil suatu saat mereka akan kecewa. Mereka akan bersedih karena motivasi mereka salah. Itu yang pertama, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Kristus. Bagian yang kedua adalah Paulus tujuan jelas. Yaitu untuk apa? Untuk ingin menyangkau jiwa-jiwa. Ayat 19 sampai 23. Bagaimana cara tujuan Paulus untuk menyangkau jiwa-jiwa? Ada 3 cara Paulus pakai. Yang pertama adalah Paulus menyesuaikan diri. Jadi Paulus ketika dia bergabung dengan orang Yahudi, dia seperti orang Yahudi.
Yang orang di kelas atas, dia juga menyesuaikan diri dengan orang di kelas atas. Kelas bawah demikian juga. Itu supaya apa? Supaya dia mau menyelamatkan orang untuk apa? Bikin hal itu Yesus Kristus. Jadi itu salah satu metode penginjilan yang Paulus lakukan. Jadi kita sebagai Bapak Tuhan hari yang tergenci dengan orang-orang yang di luar Tuhan. Mari kita mendekati dan kita sama-sama jalan. Bukan berarti kita masuk ikut terhidup sama mereka, tapi kita menceritakan kabar baik itu supaya kita menyelamatkan orang itu. Ingatkan bagi mereka yang kedua, bagi mereka yang kelima di situ ayat 20 sampai 22 itu bisa perhatikan. Artinya bagi mereka yang kurang keyakinan iman, mereka lemah bukan karena mereka tidak makan, mereka lemah bukan karena mereka tidak minum, mereka lemah bukan karena mereka sakit, tapi mereka lemah dalam iman. Maka disebut Paulus dia masuk seperti orang lemah supaya mereka kuatkan dan mereka bisa mendengarkan kebenaran Allah itu. Ini kerendahan hati supaya apa? Paulus mendapat bagian dalamnya. Kerendahan hati Aquarius yang berarti lemah lembut ke Paulus. Itu kedua. Bagian yang ketiga, mari kita lihat bagaimana cara karakter hidup seorang hamba. Mari kita melihat bagian yang ketiga adalah Paulus adalah seorang yang berdisiplin dalam pelayanan. Kata disiplin berasal dari bahasa Yunani displus, yang artinya murid atau pengikut seorang guru. Jadi kita tahu bahwa dalam sekolah atau di kampus itu ada peraturan-peraturan sudah ditetapkan. Kita harus patuhi, harus ikuti. Itu bagian dari disiplin. Bagaimana Paulus berdisiplin? Ada tiga hal. Yang pertama, kehidupan Paulus berkualitas dalam rohani. Artinya kesungguhan dalam melakukan pelayanan. Dia tidak melakukan pelayanan hanya sekedar saja, hanya biasa-biasa saja. Tapi Paulus melakukan pelayanan dengan sungguh-sungguh dengan hati. Yang kedua, Paulus mempertahankan harga diri. Harga diri dalam hal apa? Harga diri dia sebagai apostolos, utusan Tuhan, sebagai pelayan Tuhan. Filipi pasal 1 ayat 1 katakan, karena bagi itu hidup adalah Kristus dan mati adalah kehidupan. Itu komitmen atau moto Paulus. Maka dia mempertahankan harga diri sebagai apostolos atau utusan Tuhan untuk memberitakan itu. Paulus mempertahankan integritasnya. Paulus jaga sangat sebagai rasul yang diutus Tuhan untuk memberitakan Injil melalui perkataan, melalui perilaku. Apa yang dilakukan sesuai dengan firman Tuhan. Oleh karena itu, mari Bapak Tuhan, ya semua jangan kita sekedar hanya bicara, tetapi apa yang kita bicara itu mari kita praktikkan. Kita membuktikan dengan kita menjaga hidup sehari-hari. Jangan kita bicara lain, tapi silakan kehidupan kita sehari-hari lain. Jangan. Karena firman Tuhan sangat jelas apa yang kita lakukan sesuai dengan apa yang kita bicara, yaitu di dalam firman Allah. Mari kita lihat salah satu contoh ilustrasi atau contoh seorang atlet pelari dari Inggris yang bernama Derek Anthony Raymond di pembalap harganya. Jadi kisah Anthony ini waktu dalam rangka Olimpiade tahun 1992, pada waktu itu dia dijadwalkan untuk berlari. Ada beberapa dengan teman-teman, mereka lari jarak 400 meter. Dan dari awal dia berjalan baik, tapi dari tengah-tengah dia punya kaki rusak dan tidak bisa jalan lagi seperti yang tadi. Dan dari situ dia sejenak baring dan dia merindukan apa yang dia pernah sampaikan. Dia pernah sampaikan oleh Bapak bahwa seorang pria sejati harus menyelesaikan apa yang sudah dimulai dengan berhati-hati. Itu yang dia ingat. Maka dia bangun kembali dan dia jalan lagi, dia bangun kembali jalan lagi, dia jatuh bangun jalan, jika punya kaki rusak. Motivasinya untuk sampai di garis finish, jika punya kaki rusak. Sementara berjalan waktu, ada orang yang dari pinggir jalan masuk hidup dari kanan kanan. Ternyata yang masuk ini adalah bapak sendiri. Dia bapak bilang, nah kamu tidak harus melakukan seperti begini. Tapi Derek bilang, tidak ayah, aku harus menyelesaikan
pertandingan ini dengan finish selesai. Maka Bapak bilang, oke lah kalau begitu kita jalan sama-sama untuk selesaikan pertandingan ini dengan baik. Sosok ayah Derek Anthony ini merupakan gambaran sosok dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Seorang ayah tidak akan membiarkan anaknya jatuh sendirian. Begitu juga Tuhan, Dia akan selalu menjaga kita, anak-anaknya, sesulit apapun masalah kita, persoalan apapun masalah kita, kesakitan apapun masalah kita. Ingat, jangan pernah putus asa sebagai mahasiswa. Jangan pernah menyerah. Ketika kita menyerah, ketika kita putus asa, Tuhan akan turun menyedot kita untuk berjalan sama-sama. Tetaplah ingat, Dia selalu ada untuk kita. Tuhan Yesus Kristus, seperti ayat Derek yang hadir ketika Derek jauh. Seperti 2 Timotius tadi dibacakan ayat panggilan beribadah, pasal 4 ayat 1 sampai 8 di sana, dia menjelaskan bahwa dia berlari sampai pertandingan mau sampai garis finish, bukan dari tengah jalan stop atau tengah situasi maka dikeluarkan, tidak, tapi dia mau sampai garis finish, mau menyelesaikan pertandingan itu dengan baik. Dan satu lagi, dia mempertahankan iman. Apa aplikasi atau penerapan bagi kita sekalian, Bapak Ibu Saudara? Yang pertama dari 3 poin yang kita aplikasi yang pertama adalah kita harus motivasi kita, baik itu sebagai dosen dan mahasiswa. Kita kuliah di sini, apa motivasi kita? Sebagai dosen, mengajar bertahun-tahun di sini, apa motivasi kita? Kalau kita pelayan di rumah ingin barakan jemaah, apa motivasi kita? Kalau itu menjadi tujuan, maka suatu saat kita akan menyesal. Suatu saat kita akan rugi karena motivasi kita tidak jelas. Yang kedua, tujuan kita harus jelas dalam pelayanan. Kita belajar dari Paulus, bertujuan jelas. Dan dia tidak ada tujuan sampingan. Dia hanya satu tujuan, itu untuk menyangkau jiwa-jiwa yang terhilang itu. Jangan sampai di antara kita di sini, di lembaganya atau di sekolah ini, kita pelayanan baik tapi sampai ada tujuan lain, tujuan sampingan. Itu akan salah satu menghancurkan organisasi, salah satu menghancurkan komunitas. Karena hanya 2 poin itu tidak murni dan tujuannya bercabang, artinya tidak berpusat pada satu tujuan. Maka organisasi itu akan tidak berjalan baik. Sesuai moto kita di kampus ini, untuk apa? Moto kita di kampus ini, apa kedua? Untuk memperlengkapi orang-orang kudus. Artinya apa? Dari A sampai Z, dosen mengambil diri untuk mengajar full dalam semester ini, tidak keluar masuk, dan seringan-seringan. Demikian juga mahasiswa, kita kuliah full, belajar serius. Dia cara apa? Baca buku, belajar, bikin tugas, hormati dosen sebagai pembimbingmu dan pembimbingku. Yang ketiga, kita harus berdisiplin dan menjaga hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Sebagaimana yang Paulus, dia disiplin orangnya. Ini bicara tentang disiplin, menjaga hubungan pribadi dengan Tuhan. Kualitas rohani harus dijaga. Waktu doa pribadi, baca Alkitab, waktu ibadah, dan melakukan perintah Tuhan. Dan jaga diri supaya pada akhirnya kita memperoleh anggota. Baik puji Tuhan Bapak Ibu kepada kita sekalian. Pada akhirnya Paulus menulis 3 surat itu, dan bagian dari 3 surat itu salah satunya kita belajar salah satu surat yang sekarang ini. Mungkin maka oleh karena itu bagian kita adalah apa? Ada 3 pokok penting yang kita sudah belajar tadi.
masing-masing kita menjadi keputusan. Bagaimana motivasi kita, tujuan dan disiplin kita dalam pelayanan kita sebagai hamba Tuhan. Baik, puji Tuhan.